tidak? Baik, perkenalkan nama saya Fikri Abu Bakar dengan NIM 172. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang membangun sikap anti korupsi dan dunia akademik di dunia masyarakat. Pendahuluan, masalah korupsi yang merajalela. Korupsi tetap menjadi tantangan yang persisten, terutama dalam layanan publik, di mana warga negara berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah. Salah satu bentuk umum yang diamati adalah praktik pungutan liar atau uang pelicin selama proses administrasi. Seringkali dianggap sebagai ketidaknyamanan kecil. Praktik ini secara fundamental melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas dalam pelayanan publik. Studi kasus penyalahgunaan wewenang dalam bantuan sosial. Selama kegiatan pengabdian masyarakat di sebuah desa, mahasiswa menemukan seorang pejabat yang meminta uang dari warga untuk mempercepat proses bantuan sosial. Tindakan ini jelas menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tanggung jawab sebagai abdi negara. Dampak buruk melampaui kerugian penerimaan bantuan. Hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan memupuk budaya permisif terhadap korupsi. Situasi ini menghadirkan dilema etis yang mendalam bagi mahasiswa melaporkan korupsi untuk menjunjung tinggi integritas atau tetap diam untuk menjaga hubungan antara universitas dan desa. Pertanyaan kunci dan tujuan laporan. Sifat korupsi. Tindakan korupsi spesifik apa yang terjadi dalam proses bantuan sosial. Yang kedua, nilai-nilai yang dilanggar. Nilai-nilai fundamental apa yang dilanggar oleh praktik pungutan liar ini. Yang ketiga, dampak hukum sosial. Apa implikasi hukum dan konsekuensi sosial dari tindakan semacam itu. Yang keempat, sikap etis mahasiswa. Apa sikap etis yang dapat bagi mahasiswa yang menghadapi dilema ini? Yang kelima, strategi pencegahan. Strategi anti korupsi yang aktif. Apa yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik? Lanjut, mengidentifikasi masalah praktik korupsi. Yang pertama ada meminta biaya ilegal. Seorang pejabat meminta uang dari warga untuk mempercepat proses bantuan sosial. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Pejabat yang diamanatkan untuk memberikan layanan yang adil dan transparan menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Skenario ini tidak hanya menyoroti penyalahgunaan regulasi, tetapi juga degradasi nilai moral dan etik yang krusial untuk pelayanan publik. Memberikan praktik semacam ini berlanjut akan menumbuhkan norma sosial yang merusak. Merorong upaya anti korupsi pada tingkat paling fundamental. Perkenalkan, nama saya Dodi Raffi Rizky dengan NIM belakang 248. Selanjutnya ada konsekuensi hukum dan sosial. Pertama ada perspektif hukum dan dampak sosial. Selanjutnya ada menentukan sikap etis. Yang pertama ada tolak dengan tegas, di mana menolak praktik pungutan liar dengan tegas namun bijaksana. Yang kedua ada pelaporan resmi, di mana melaporkan temuan melalui saluran resmi kampus seperti dosen, pembimbing, atau badan universitas. Yang ketiga ada pertahankan profesionalisme, di mana menjaga hubungan profesional dengan pejabat desa melalui komunikasi yang saling menghormati. Keempat ada edukasi publik, di mana mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pelayanan publik. Mahasiswa tidak boleh diam. Kelambanan akan mengorbankan nilai-nilai moral dan integritas akademik. Pendekatan yang tepat melibatkan menegakkan integritas dan etika profesional sambil mempertimbangkan hak-hak semua pemangku kepentingan.
Selanjutnya ada pihak terkait dalam upaya anti korupsi. Yang pertama mahasiswa. Pelapor dan pemantau lapangan mengamati serta mendokumentasi praktik-praktik. Yang kedua ada dosen pembimbing, di mana mediator dan supervisor program untuk inisiatif keterlibatan masyarakat. Yang ketiga ada institusi kampus. Organisasi dan otoritas universitas yang memiliki kekuatan untuk bertindak. Keempat ada pejabat desa, di mana pihak yang terlibat membutuhkan tindak lanjut resmi dan tindakan korektif. Kelima ada otoritas regional, di mana untuk pengawasan eksternal dan penegakan hukum jika diperlukan. Selanjutnya ada merancang upaya pencegahan, di mana upaya anti korupsi yang sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa pungutan liar tidak terus terjadi di lingkungan desa dan komunitas. Strategi ini berfokus pada pendidikan, pengawasan, dan partisipasi aktif dari mahasiswa dan masyarakat. Pertama ada meningkatkan transparansi, di mana memastikan warga mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Kedua, kampanye anti korupsi, di mana melakukan kampanye penyadaran melalui media sosial, poster, atau seminar komunitas. Ketiga, ada sistem pelaporan yang aman, di mana membangun sistem yang aman dan rahasia untuk melaporkan praktik korupsi. Keempat, ada pengawasan rutin, di mana pemantauan rutin oleh kampus dan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan prosedur. Kelima, ada edukasi berkelanjutan, di mana memberikan edukasi anti korupsi yang berkelanjutan bagi pejabat dan masyarakat. Mahasiswa memainkan peran krusial sebagai agen perubahan, mengedukasi masyarakat dan mendokumentasi korupsi secara objektif sekaligus berpartisipasi aktif dalam inisiatif anti korupsi. Saya dengan saya Najwa Aulia dengan di belakang 218. Saya ingin mempresentasikan sikap dan hak pihak terkait dalam pencegahan pungutan liar. Hak mahasiswa melapor, yaitu mahasiswa memiliki hak penuh untuk melaporkan praktik penguatan liar menggunakan prosedur resmi kampus tanpa perlu takut akan tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Yang kedua ada pengurusan aparat kelurahan, yaitu aparat kelurahan meskipun dihormati sebagai pelaksanaan tugas publik harus tetap diawasi dan diberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku jika terlibat politik menyimpang. Yang terakhir ada hak masyarakat atas pelayanan adil, yaitu masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang transparan, adil, dan bebas dari pungutan liar. Ini adalah fondasi kepercayaan publik terhadap institusi. Selanjutnya ada integritas benteng utama anti korupsi. Integritas adalah nilai fundamental yang harus tertata dalam diri setiap mahasiswa. Dibagi menjadi 4, yaitu menolak praktik korupsi. Seperti dengan integritas, mahasiswa mampu menolak segala bentuk praktik korupsi, baik yang kecil maupun besar. Yang kedua ada bersikap jujur. Integritas menuntun pada kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan, membangun reputasi yang kuat. Yang ketiga ada keputusan etis, yaitu dalam situasi sulit, integritas menjadi kompas untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada membangun budaya, yaitu membangun budaya ini adalah pegangan untuk membangun budaya anti korupsi yang kokoh di lingkungan akademik dan masyarakat. Lalu ada penerapan Undang-Undang Tipikor pada praktik pungutan liar, praktik uang pelicin oleh oknum aparat kelurahan seperti dalam kasus pengurusan bantuan sosial merupakan tindakan serius yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang di dalamnya seperti undang-undang ini sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi landasan hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang kedua ada pasal 11 dan 12 penyalahgunaan wewenang yang berbunyi ketua pasal ini secara spesifik mengatur tentang penyalahgunaan jabatan dan penerimaan gratifikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara ataupun masyarakat. Yang terakhir ada konsekuensi hukum, yaitu tindakan pungutan liar tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi tinggi untuk diproses secara hukum dengan ancaman pidana bagi pelakunya. Lalu ada langkah konkret mahasiswa mencegah korupsi dengan cara ada 4 caranya, yaitu laporkan pungutan liar, seperti melaporkan temuan praktik penguatan liar melalui dosen pembimbing atau lembaga berwenang secara formal dan objektif. Yang kedua ada edukasi masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam penyerahan publik
yaitu berpartisipasi aktif dalam kampanye anti korupsi yang digagas kampus atau kelurahan untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Terima kasih. Halo, nama saya Aziza Putri dengan NIM 4312501021. Oke, baik. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan membangun budaya integritas. Kasus penurunan bantuan sosial menunjukkan bahwa praktis penguatan liar adalah bentuk korupsi yang melanggar nilai integritas dan kejujuran. Yang pertama itu ada pelanggaran integrasi politik. Pungutan liar secara langsung melanggar nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang seharusnya dijunjung tinggi oleh jabatan publik. Pelanggaran hukum. Tindakan jelas melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi dengan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Yang ketiga, dampak sosial. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat, memicu dan menciptakan budaya farmasif yang berbahaya bagi tataan sosial. Yang terus selanjutnya adalah peran mahasiswa, pilar utama pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada tanggung jawab moral. Sebagai bagian mahasiswi memiliki tanggung jawab moral yang dasar untuk menegakkan integritas dan menjadi garda terdepan anti korupsi. Yang kedua adalah sikap etis. Menerapkan sikap etis dalam setiap aspek kehidupan baik kampus maupun luar kampus. Yang ketiga adalah pelaporan efektif. Melakukan pelanggaran yang dapat bertanggung jawab atas setiap indikasi korupsi adalah bentuk kontribusi nyata. Yang kolaborasi untuk lingkungan dan berkeadilan. Pencegahan korupsi efektif memerlukan pendekatan terstruktur dan berkolaborasi dari berbagai pihak. Yang pertama itu transparansi, mendorong keterbukaan dalam setiap proses dan keputusan publik. Yang kedua itu adalah edukasi, meningkatkan pemahaman tentang budaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang tiga itu kolaborasi, membangun kerjasama antara mahasiswi, kampus, dan masyarakat. Yang keempat itu pengawasan, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Yang terakhir, kunci utama kesadaran partisipasi aktif, membangun budaya integritas dan menetapkan praktik korupsi sejak tingkat paling dasar dapat meningkatkan tercapai untuk melalui kesadaran dan aktif seluruh elemen masyarakat, meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi, dan membangun komunitas kuat.